adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kak Putri di Ibadah Sekolah Minggu HKBP Bandung 30 Agustus 2020. Hari ini kita beribadah dengan tema Menang Atas Kuasa Kegelapan, dengan nats yang diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Nah, adik-adik semangat belum ibadah sekolah minggunya? Kakak nggak denger nih suaranya, kurang nih teriakannya. Nah, adik-adik sebelum ibadah, adik-adik dipastikan sudah sarapan ya. Pakai baju yang rapi, kalau boleh baju sekolah minggu ya seperti yang kakak kenakan, atau adik-adik pakai baju kemeja. Dan juga adik-adik minta dampingi mama dan papa di rumah ya. Nah, untuk kita mengawali ibadah ini, ada baiknya kita mengawali lagu pujian yang pertama, yaitu Laskar Kristus. Mari adik-adik kita bernyanyi sambil ikutin gerakan Kak Putri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Nah, adik-adik ingat gak nomor telepon Tuhan Yesus? Berapa sih? 5, 10. Kita ulangi lagi ya. Angkat tangannya, tunjukkan ke depan. 5, 10. Nah, adik-adik sikap berdoa. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat melanjutkan hidup pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah Tuhan, buat hari-hari yang Kau beri Tuhan pada kami. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19 Tuhan, kiranya kami tetap bersyukur dan tetap memuji nama-Mu. Ya Bapa, kami mau beribadah, berkati ibadah kami Tuhan, supaya firman yang akan kami dengarkan nanti dapat menjadi teladan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik tahu nggak sifat-sifat yang jahat yang pernah kakak ajarkan sebelumnya? Nah, sifat jahat ini adalah sifat yang jauh dari Tuhan. Adik-adik gak mau kan jauh dari Tuhan? Caranya gimana ya? Caranya itu adalah adik-adik menjauhkan dari sifat-sifat itu. Seperti kakak pernah katakan sebelumnya, sifat-sifat gelap itu yaitu mudah marah, adik-adik ngamuk, adik-adik kalau misalnya nggak dikasih mainan marah-marah ke mama. Nah, pokoknya harus diturutin. Nah, itu adalah sifat-sifat yang gelap adik-adik, sifat-sifat yang jahat. Adik-adik kan anak-anak Tuhan kan? Sayang kan sama Tuhan? Nah, kalau adik-adik ingin dekat dengan Tuhan, adik-adik harus jauhi dari sifat gelap yang tadi. Nah, gimana sih caranya supaya adik-adik dapat sifat yang terang? Adik-adik jadi anak-anak terang Tuhan.
Gimana sih caranya? Nah, adik-adik harus berani tampil beda. Gimana kalau misalnya adik-adik gak dapat mainan, adik-adik tetap bersyukur, adik-adik tidak marah, adik-adik menerima dengan lapang hati. Kalau misalnya orang tua gak bisa menerima beli mainan adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik digangguin temannya, nah adik-adik jangan mudah marah dan jangan mudah emosi. Adik-adik sabar, adik-adik berdoa sama Tuhan dan katakan sama Tuhan bahwa adik-adik mengampuni mereka. Seperti itu adik-adik sifat yang beda. Nah, adik-adik gimana, mau tampil beda? Mau nggak berani tampil beda? Nah, kalau adik-adik mau berani tampil beda, kita nyanyikan lagu yang selanjutnya ya. Judulnya Berani Tampil Beda. Saat iblis menghayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Oki. Untuk itu, adik-adik siapkan badannya, adik-adik sikap duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Minta tolong Mama dan Papa untuk membukakan Alkitabnya. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu yang selanjutnya, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Kita ketemu lagi ya dengan Abang Oki. Wah, udah lama banget Abang gak ketemu sama adik-adik ya. Udah berapa bulan, pasti udah rindu ya.
abang juga pengen ketemu adik-adik, adik-adik juga pengen ketemu dengan abang dan kakak sekolah minggu. Tapi kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tetap semangat ya. Abang berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat-sehat, nggak ada yang sakit. Semuanya tetap rajin belajar di rumah, tetap mengikuti perintah atau taat kepada mama papanya ya. Nah, hari Minggu ini, abang akan membawakan firman Tuhan ya buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Jadi sekarang abang minta, ayo disiapkan Alkitabnya ya. Walaupun adik-adik belum bisa baca, papa mamanya boleh mendampingi, boleh membantu membacakan buat adik-adik di rumah masing-masing ya. Oke. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya. Kita akan telepon Tuhan Yesus. Berapa nomor telepon Tuhan Yesus? 5, 5, 10 ya. Yuk adik-adik semuanya sekarang tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas hari ini. Kami masih boleh berkumpul di rumah masing-masing dengan mama papa kami dan keluarga yang kami kasihi Bapa. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bapa agar kami dapat mengikuti firman ini dengan baik, boleh mengerti, boleh paham Bapa. Walaupun kami masih kecil Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kami segala sesuatunya, agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, jauhkan kami dari hal yang dapat mengganggu. Biarlah Bapa firman yang kami dengar ini dapat membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi mama papa kami, dan semakin taat kepada perintah-perintah Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14 ya. Sekali lagi disiapkan Alkitabnya dari kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14. Abang akan bacakan dari sini dan adik-adik di rumah dan orang tuanya cukup mengikutinya, mendengarkan apa yang abang bacakan ya. Oke. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di rumah atau dimanapun sudah mengenal apa yang disebut terang, apa yang disebut gelap. Ya, di sini siapa adik-adik yang takut sama gelap? Ayo, angkat tangannya di rumah. Siapa adik-adik? Ada yang takut sama gelap? Pasti takut ya. Kalau malam mau tidur, nah itu kan udah gelap, tiba-tiba kamar kita misalnya lampunya dimatikan oleh mama atau papa. Ada yang takut nggak? Ada yang minta nggak ke mama papanya jangan dimatikan lampunya, biar nyala aja, biar terang. Ada yang takut tidur dalam keadaan gelap? Pasti ada beberapa adik-adik yang takut akan kegelapan. Ya, memang semua yang berhubungan dengan kegelapan itu menakutkan ya. Karena di dalam kegelapan itu kita nggak bisa melihat apa-apa, kita nggak bisa mengetahui ada apa depan kita atau di dekat kita, ya. Kita merasa sepi, merasa sunyi, merasa nggak ada orang-orang yang sayang sama kita kalau di dalam kegelapan, betul? Nah,
Makanya manusia atau kita semua, abang, adik-adik, mama, papa, pasti lebih banyak yang senang dengan terang, ya, dalam kondisi terang daripada gelap. Nah, makanya juga di siang hari adik-adik pasti lebih senang ya untuk bermain-main, untuk mengerjakan banyak hal ya, makan siang atau banyak hal lagi, bermain dengan teman-temannya. Tapi kalau malam hari, setelah hari mulai gelap, matahari sudah terbenam, mulai ya, kita harus mulai menyalakan lampu seperti di ruangan ini untuk menerangi kegelapan. Nah, setelah terang, maka kegelapan itu akan diusir. Ya, kegelapan itu menjadi hilang, kita menjadi tidak takut kalau ada terang, ya seperti nyala seperti ini. Atau juga misalnya setiap hari kita bangun pagi, dari malam hari gelap, bangun pagi, dibangunkan oleh mama, papa, ayo bangun, kita mau sarapan pagi, berdoa dulu, jangan lupa, kita mau mandi, mau siap-siap, atau adik-adik ada yang mungkin mau sekolah ya. Nah, setelah bangun pagi itu, kita mulai melihat matahari terbit. Nah, terbitnya matahari itu menyinari bumi, menyinari dunia, sehingga keadaan dunia menjadi terang dan mengusir kegelapan. Kita akan menjadi senang, kita akan menjadi bahagia dengan adanya terang. Betul? Nah, firman hari ini mengingatkan kita bahwa manusia pun punya dua sisi, yaitu gelap dan terang. Ya, ketika kita berada dalam kegelapan, kita biasanya melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Tadi seperti firman Tuhan, kita mungkin kadang-kadang hidup tidak sopan, kita melawan orang tua, kita nggak hormat sama orang tua atau sama abang atau kakak kita nggak taat, kita melawan ya. Nah, kemudian kita juga mungkin kadang-kadang pengen main terus ya. Kalau udah main mungkin nonton TV atau nonton handphone ya, gadget ya, atau main game. Mungkin untuk adik-adik yang agak lebih besar itu kadang lupa waktu. Ya, kita terus aja pengen main, padahal mama papa udah ngingetin, halo adik-adik sayang, udah waktunya misalnya makan siang, waktunya mandi. Kalian terus aja, enggak mama, nanti dulu, sampai akhirnya lupa untuk makan siang, lupa untuk waktunya tidur, lupa untuk waktunya harus belajar. Ya, nah juga mungkin ada hal-hal kita kadang-kadang begini sama teman-teman kita, ada masalah sedikit kita pengen kesal, kita marah. Akhirnya kita pengen mukul sama teman kita pengen nyubit, kita pengen marahin, pengen ngomel, dasar kamu nakal, dasar kamu jahat. Nah, itu juga hal yang tidak baik ya. Hal-hal seperti itu disebut dengan sifat-sifat kegelapan. Kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan sifat-sifat seperti itu dan menggantinya dengan sifat-sifat terang. Apa itu sifat-sifat terang? Kita harus seperti misalnya, kita harus taat kepada mama papa, nurut. Apa yang dibilang mama papa itu pasti kebaikan. Kita harus nurut ya, ikuti apa mau papa mama, karena itu untuk kebaikan kita. Kalau waktunya sudah harus mandi, mari kita mandi. Kalau waktunya kita harus belajar, mari kita belajar. Kalau waktunya kita harus makan, mari kita makan. Kalau waktunya harus istirahat atau tidur, mari tidur. Jangan malah begadang ya, nonton nggak boleh, adik-adik masih kecil nggak boleh begadang, nanti sakit, nanti nggak sehat ya. Itu perbuatan terang. Kemudian kita juga harus mengasihi teman-teman kita ya. Kita nggak boleh ngomong kasar kepada teman-teman, nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh cengeng. Nah, untuk adik-adik kelas Simon Nusa, nggak boleh cengeng ya. Kita harus selalu bahagia, selalu senang, selalu bicara yang sopan, bicara yang baik ya. Itu dari mulut kita juga keluar perkataan-perkataan yang baik. Itu tentang terang ya. Kemudian perbuatan-perbuatan juga, kita kalau punya makanan kita berbagi dengan saudara kita, dengan teman kita ya. Itu perbuatan terang. Kemudian kita juga selalu berlaku sopan ya. Kita harus kalau ada mama papa selalu salam tangannya ya, atau peluk mama papanya ya, jangan malu-malu ya. Walaupun sekarang harus dibatasi dengan karena ada penyakit ini, kita harus sering cuci tangan tetap ya. Kita harus pakai masker kalau keluar rumah, tapi kalau untuk mama papa boleh kita tetap mengasihi mereka dengan sering-sering menyapa mereka, memeluk mereka dan ucapkan, mama, papa, aku sayang mama, aku sayang papa. Itu baru perbuatan-perbuatan terang. Oke adik-adik,
Nah, untuk menjelaskan lagi firman ini, Abang akan ajak adik-adik sekarang menyanyi sebuah lagu yang benar-benar adik-adik pasti sudah sangat kenal. Pasti adik-adik semua senang dengan lagu ini ya. Abang ajak nyanyi sama-sama, walaupun Abang di sini, adik-adik di rumah ikuti ya, kita nyanyi sama-sama ya, boleh ya? Oke. Lagunya adalah apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, Abang akan nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu, kemudian hati-hati gunakan kakimu, kemudian hati-hati gunakan mulutmu. Nah, di sini ya kita pakai aturan sedikit ya, ada di rumah biar sama-sama ya, biar kompak. Ketika Abang minta hati-hati gunakan tanganmu, adik-adik apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan ya di rumah ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Oke, ngerti ya? Kalau kaki, hati-hati gunakan kakimu. Nah, di rumah melangkah ya. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Ya, kayak melangkah atau kayak injak bumi kayak baris ya. Dan yang terakhir, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, sebutkan amin dengan keras di rumah masing-masing adik-adik semua ya. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Siap? Siap semuanya, Dede? Oke? Oke, kita nyanyi sama-sama. Abang akan iringi dengan gitar ya. Udah lama juga ya kita nggak bernyanyi sama-sama. Siap, Adik-adik? Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Terima kasih ya adik-adik sudah menyanyi bersama dengan Abang. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh Abang bagikan, juga lagu pujian. Sekarang kita akan tutup ya pembawaan firman Tuhan hari ini. Kita akan kembali berdoa. Siap adik-adik? Abang akan pimpin lagi ya doa penutupnya. Yuk, mari kembali lipat tangannya, tutup matanya. Udah ya, jangan ada yang bicara lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar. Bapa, hari ini kami belajar, kami ingin menjadi anak-anak terang Bapa. Kami ingin meninggalkan sifat-sifat yang buruk, perbuatan-perbuatan kegelapan. Ajar kami Bapa setiap hari, agar kami boleh menjaga setiap anggota tubuh kami, menjaga tangan kami, kaki kami, mulut kami, pikiran kami, agar senantiasa hanya untuk melakukan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji Bapa. Agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang sopan, mengasihi teman-teman, menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang tidak mau bertengkar, tidak mau berselisih Bapak. Tapi senantiasa kami mau mengasihi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kesehatan kami, jagai Bapak setiap hari tubuh kami, makanan kami, istirahat kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit yang sekarang sedang melanda Bapak. Bolehkan kami boleh senantiasa beraktivitas, senantiasa dengan tubuh kami setiap saat, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni semua dosa-dosa kami, sehingga kami layak menaikkan doa ini, sehingga kami layak disebut anak-anak terang, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik ya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita lanjutkan ibadah kita ya. Dadah.
Nah, adik-adik percaya kan? Tuhan kita besar, Tuhan kita perkasa, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Untuk itu, mari kita nyanyikannya lagu yang selanjutnya, yaitu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita mau mengangkat doa syafaat kita telepon Tuhan Yesus lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat berkat Tuhan dari awal ibadah tadi Tuhan sampai sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur karena meskipun kami masih tetap beribadah dari rumah, Tuhan masih senantiasa menyertai kami. Bapak yang baik, biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan itu boleh kami pahami dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat seluruh keluarga dan orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami Bapa, biar kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan, ajar mereka untuk kiranya boleh menjadi orang tua yang dapat mendidik adik-adik kami dengan benar sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat setiap adik-adik sekolah minggu, terkhususnya kelas Simon, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, berkati mereka Bapa, berikan mereka kesehatan, ajar mereka untuk mereka boleh jadi anak-anak yang boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segala kegiatan kami besok Bapak. Kami mengucap syukur karena besok kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami, meskipun kami hanya dapat merayakannya dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mengucap syukur buat setiap kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan. Kami masih boleh merayakannya meskipun dari rumah kami masing-masing. Bapak, Tuhan yang senantiasa menyertai setiap aktivitas kami setelah ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Ayo adik-adik, sekarang kita angkat doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, shalom. Sampai jumpa minggu depan.